Saat ini tuh bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Iya, iya. Tapi gizi seimbang. Jadi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Sehat. Ya, pemirsa, mungkin kita tidak asing lagi dengan istilah gizi seimbang, nutrisi, ataupun asupan makanan yang sehat. Namun di balik makanan yang kita konsumsi setiap hari, itu terdapat kandungan makro dan juga mikronutrien yang berperan penting bagi tubuh. Mulai dari sumber energi, pembentukan jaringan tubuh, hingga menjaga daya tahan dan juga fungsi organ, semuanya tidak terlepas dari kecukupan nutrisi yang seimbang dan juga sehat. Untuk itu bertepatan dengan Hari Peringatan Gizi Nasional tahun 2026, hari ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana peran dan juga sumber dari makro dan juga mikronutrien itu sendiri. Untuk itu telah bergabung bersama saya di episode kali ini ada dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, ada Dr. Andi Yasmin Syauqi, MSc, SPGKK, MHP. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya, Dok. Ini kita sudah lama nggak bertemu ya, Dok, Iya, ya? betul. Ini keberapa kali kalau boleh tahu ke program ini, Dok? Kayaknya ini yang ketiga kali. Ketiga kali. Ya. Oke. Baik, ini kebetulan bertepatan dengan Hari Gizi Nasional tahun 2026, Dok. Hari ini kita mau membahas soal makro dan juga mikronutrien itu sendiri. Ya. Mungkin diawali, mungkin bisa dijelaskan sedikit makro dan juga mikronutrien itu sebenarnya seperti apa? Perbedaan keduanya itu seperti apa, Dok? Baik, terima kasih ya telah diundang di Unhas Sehat, dan ini mengangkat tema gizi. Jadi gizi seimbang. Jadi mungkin memang harus diperkenalkan dulu kepada masyarakat bahwa saat ini tuh bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Iya, iya. Tapi gizi seimbang. Jadi betul. Nah, gizi seimbang itu harus seimbang makronutrien maupun mikronutriennya. Okay. Betul. Nah, makronutrien itu apa? Mikronutrien itu apa? Makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Kalau mikronutrien berarti zat gizi itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Okay. Nah, apa saja itu? Nah, kalau makronutrien itu yang jumlah besar itu adalah yang memproduksi energi untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari, untuk kita bisa bekerja, belajar. Nah, itu kita butuh makronutrien dan itu kebutuhannya besar. Sedangkan mikronutrien itu kebutuhannya kecil, jadi kebutuhannya lebih kecil daripada makronutrien. Tetapi itu penting juga karena dia membantu metabolisme dari zat gizi yang ada di makronutrien tersebut. Berarti itu tadi ya, Dok, kenapa makronutrien ini jumlahnya lebih besar tadi itu karena lebih perannya untuk aktivitas manusia sehari-hari itu lebih besar ya, Dok, ya? Lebih besar, lebih besar. Ini memang awalnya kita akan meminta manusia, pasien-pasien maupun masyarakat itu mengkonsumsi makronutrien. Oke. Tetapi di dalamnya itu harus ada juga mikronutrien. Oke. Nah, tapi kalau dua ini kan makro dan juga mikro saling terkait ya, Dok, ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau salah satunya mungkin yang ada yang tidak terpenuhi misalnya dengan baik itu gimana, Dok? Nah, itu dia. Berarti nanti ada masalah gizi. Okay. Ada gangguan gizi. Nah, ini yang biasanya kita temukan pada pasien-pasien di rumah sakit. Bisa juga kita temukan di masyarakat. Yang biasanya mungkin kalau ini kasusnya di anak, gizi buruk pada anak. Ya, kalau di pasien-pasien di rumah sakit, ya biasanya karena sudah ada penyakit yang menyertainya. Ya. Tapi itu untuk dideteksinya butuh waktu juga ya, Dok? Nggak langsung dalam waktu cepat atau gimana? Iya, betul. Jadi ketika kita kekurangan zat gizi, itu tidak bisa langsung terlihat. Jadi dia akan butuh waktu. Tapi kalau kita kekurangan zat gizi makro, mungkin waktunya tidak selama kalau kita kurang di zat gizi mikro. Karena tadi kan jumlahnya kecil. Sedangkan kalau makro,
itu kan jumlahnya besar. Jadi kalau kita Iya. tidak terpenuhi kebutuhan zat gizinya, maka akan lebih cepat terlihat kondisinya, kekurangannya. Oke. Makanya mungkin ini ya, kalau banyak yang tidak terpenuhi antara makro dan juga mikronutrien ini, itu salah satu dampaknya bisa ke stunting pada anak ya, Dok? Ya, bisa. Salah satunya bisa pada stunting, pada anak, juga pada orang dewasa juga Iya, iya. Oke. ada masalahnya. Salah satu juga yang pada orang dewasa karena misalnya penyakit diabetes. Nah, karena penyakit diabetes, maka itu harus ada komposisi makanan yang kita harus atur sehingga penyakit diabetesnya terkontrol, tapi dia tetap bisa makan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tapi kita ke makronutrien dulu, Dok. Kalau berbicara tadi soal makronutrien seperti yang dijelaskan tadi itu mencakup misalnya karbohidrat, protein dan juga lemak. Mungkin bisa dijelaskan masing-masing fungsinya bagi tubuh ini ketiganya itu seperti apa? Iya, betul. Jadi makronutrien itu terdiri dari 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat itu protein maupun lemak itu punya fungsi masing-masing. Iya. Jadi tapi secara umum mereka bisa menghasilkan energi. Tapi yang menghasilkan energi utama adalah karbohidrat. Jadi biasanya adalah proporsi yang terbesar di antara ketiga adalah karbohidrat. Tetapi tidak boleh hampir 100%. Itu adalah karbohidrat saja yang dimakan. Karena kan tadi konsepnya dari gizi seimbang. Iya. Jadi nggak boleh ini terlalu besar, hampir 100% adalah hanya karbohidrat dimakan, nggak bisa. Jadi harus di-share dengan lemak dengan protein. Jadi komposisinya biasanya kita bisa setengahnya atau paling tingginya mungkin 65%-nya adalah karbohidrat. Selebihnya nanti protein dan juga lemak. Oke, tapi apakah semua jenis karbohidrat itu sama, Dok? Atau mungkin ada jenis karbohidrat yang memang harus dibatasi manusia? Iya, betul. Jadi jenis karbohidrat sekarang itu berbeda-beda kualitasnya. Dan ini juga dipengaruhi oleh cara pengolahannya. Seperti misalnya beras ya, karena Indonesia adalah dia mengkonsumsi beras. Jadi beras juga ternyata bisa kandungan zat gizi karbohidratnya beda-beda. Dan ini kami sebut dengan indeks glikemik. Ya, dan ini karena pengaruh daripada pengolahan dari beras itu. Jadi misalnya dari padi jadi beras. Nah, beras dulu, kemudian beras jadi nasi. Nah, pada saat mengolah padi jadi beras, itu biasanya itu kan dulu nggak ada proses penggilingan, sekarang kan ada. Kemudian sekarang ada lagi ditambahin pemutih. Jadinya itu mengurangi zat gizi yang terkandung di dalam beras tersebut. Berarti beda-beda ya, Dok ya? Iya, beda-beda. Jadi termasuk juga beras yang beredar juga bisa beda-beda. Iya, dan ini memang harus dikontrol oleh pemerintah. Gitu. Tapi ada juga orang-orang sekarang itu yang konsumsi beras merah, Dok ya? Ya, jadi beras merah memang berlakuannya berbeda dengan beras putih pada saat pengolahan. Jadi, tapi apa ya? Tidak perlu diwajibkan semua orang makan beras merah. Oke. Nah, kalau kita lihat memang sumber karbohidratnya orang Indonesia itu nasi yang dari beras itu sendiri. Dan apakah ini bisa saja beresiko pada berlebihan dikonsumsi oleh manusia itu sendiri, Dok? Maksudnya di Indonesia? Iya, jadi Indonesia ini kan biasanya tagline-nya tuh nggak makan kalau nggak makan nasi kan ya. Jadi memang akhirnya orang Indonesia itu lebih sukanya mengkonsumsi nasi. Nah, tadi itu yang konsep gizi seimbang nggak bisa. Kalau nasinya itu misalnya satu piring ini 100%. Jadi dalam satu piring itu hanya isinya nasi, nggak bisa. Karena nanti akan kekurangan zat gizi yang lain. Jadi akan beresiko memang orang Indonesia karena orang Indonesia tagline-nya adalah kalau nggak ada nasi nggak makan. Atau kalau misalnya nasinya kurang itu juga dia nggak kenyang ya, Dok ya? Ya, jadi ada juga yang mengatakan kalau misalnya kami bilang bahwa Bapak boleh tambah lauknya, tapi nasinya udah habis, Dok. Jadi nggak bisa makan lauknya tanpa nasi. Nah, itu dia memang agak harus hati-hati. Oke, berarti memang nggak boleh 100% itu full dengan karbohidrat ya? Iya, nggak boleh. Dan salah satunya juga karbohidrat berasal dari tepung. Itu dia. Jadi tepung-tepung sekarang juga harus dibatasi ya, Dok ya. Sementara anak-anak sekarang lebih suka yang tepung kan? Iya. Jadi misalnya digoreng pakai tepung, jadi akhirnya berlebihan. Iya. Oke. Nah, tapi selain daripada itu ada juga yang protein tadi ya, Dok ya. Mungkin kalau pemirsa sudah tahu ya kalau misalnya salah satu
fungsinya selain daripada membentuk otot, itu mungkin dari protein sendiri apakah ada fungsi lain? Oh, banyak Begitu, sekali ya, ya Dok, fungsi ya? protein. Banyak Mm-mm. sekali fungsi protein. Sehingga memang bukan fungsi utamanya untuk energi. Tapi Iya. protein bisa membentuk energi. Mm-mm. Jadi fungsinya itu tadi dia merepair, memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi setiap detik ini ada sel yang rusak. Itu tugasnya protein mengganti, Oh, oke. memperbaiki. Kemudian dia alat transport. Transport di dalam tubuh kita itu protein. Angkut-angkut ke Iya, sini ke sini itu protein. Kemudian dia struktur juga. Jadi banyak fungsinya. Nah, ini yang harus kita jaga supaya dia tetap. Dan satu lagi imunitas, daya tahan tubuh. Oke. Jadi itu juga protein salah satu fungsinya dari itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama ketika seseorang itu kekurangan protein itu sendiri, apa yang terlihat pada manusia itu, Dok? Nah, dia akan terlihat paling bisa ada mungkin yang tanpa disadari ya, dia itu mudah untuk daya tahan tubuhnya menurun. Jadi mudah flu, batuk. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian kalau ini di anak, ini mungkin dia ada bahkan sampai bengkak. Ya, bengkak-bengkak pada tubuh itu berat ya. Nah, kalau misalnya orang dewasa bisa juga kita temukan bengkak-bengkak di kaki. Tapi itu kalau disertai dengan penyakit yang memang akibatnya memicu bahwa proteinnya itu terganggu. Berarti, tapi kalau dalam jangka pendek itu susah ya, Dok, untuk ditebak atau gimana? Iya, dalam jangka pendek, misalnya dalam sebulan, memang belum bisa terlalu kelihatan. Ya. Oke, berarti memang protein juga perannya penting juga ya, Dok, ya, dalam makronutrien. Penting, makanya itu tadi kalau misalnya cuma makan nasi, fungsi protein nggak bisa optimal. Iya. Oke, nah selain daripada itu juga ada yang lemak itu sendiri ya, Dok, ya. Kalau mungkin kalau di kalangan masyarakat Indonesia banyak yang menganggap kalau lemak itu kurang baik ya untuk tubuh. Padahal lemak itu mungkin kalau dari kesehatan ada beberapa jenisnya ya, Dok, ya. Nah, tapi apakah anggapan masyarakat itu sepenuhnya betul soal lemak itu mungkin kurang baik untuk tubuh? Itu gimana? Ya, jadi memang ada lemak yang di bahan makanan itu memang sifatnya itu tidak begitu baik. Ada memang lemak yang sifatnya lebih ke manfaatnya lebih banyak. Iya. Tetapi kita itu tidak melarang orang itu makan yang lemak yang tidak baik itu, tapi harus lebih rendah. Iya. Jadi frekuensi makannya, misalnya gorengan, lebih banyak gorengan dimakan itu tidak baik. Oke. Jadi harus dikurangi frekuensi makan tersebut. Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali. Atau biasanya mungkin yang berlemak tinggi, daging-dagingan. Misalnya kalau di Makassar itu kan coto ya. Nah, coto ini kalau misalnya kita sudah bertambah umur, itu nggak bisa dimakan hampir tiap hari. Atau seminggu 3 kali, 4 kali. Karena itu makin berbahaya gitu. Nah, karena itu harus diturunkan. Jadi memang kita tidak mengatakan tidak boleh sama sekali, tapi harus mulai diturunkan seiring dengan bertambahnya umur. Oke, tapi sebenarnya lemak yang dibutuhkan tubuh itu lemak yang sehat mungkin itu apa? Nah, itu dia. Lemak yang sehat itu yang mana? Jadi lemak yang sehat itu adanya di ikan. Oke. Ya, yang biasanya mungkin banyak beredar omega 3. Iya. Ya, itu kan salmon. Tapi kan Indonesia nggak ada salmon. Jadi kita makan dari ikan laut. Nah, itu yang kita makan. Dan Makassar kan kita ada laut di sini. Nah, itu yang harusnya lebih sering dimakan. Saya kira orang Makassar itu sering makan ikan. Dan kita memang banyak rumah makan ikan. Ya. Jadi bagus. Jadi bagus untuk masyarakat itu lebih banyak makan ikan dibandingkan makan coto ya. Iya. Oke, tapi semua jenis ikan berarti, Dok? Atau? Iya, semua jenis ikan baik. Iya. Kemudian kalaupun kita mau bervariasi ada ikan air tawar ya silahkan. Jadi ya kita bagi misalnya 7 hari itu ada 3 hari kita makan ikan tawar, 4 hari kita makan ikan laut. Oke. Iya. Berarti memang peran ketiganya mulai dari karbohidrat, protein dan juga lemak ini itu sangat berperan penting dalam hal ini kan dalam kandungan makronutrien itu sendiri ya, Dok, ya. Betul. Jadi itu semua yang kita ambil sebagai zat gizi makronutrien dan itu gampang didapat
tidak Iya. perlu mahal, dan ada di sekitar kita. Oke, termasuk berarti kalau gorengan-gorengan tadi soal lemak ya memang karena di minyak gorengnya ya dok ya. Karena Iya. minyak goreng itu kalau nggak salah bisa sebabkan kolesterol juga ya dok ya. Bukan, jadi minyak goreng itu bukan menyebabkan kolesterol, tapi dia itu sifatnya menjadi lebih banyak zat yang tidak baiknya. Oke. Artinya dia bersifat merusak. Apalagi kalau dipakai berulang kali sampai minyaknya hitam itu, Iya. itu berarti udah nggak ada yang baik-baiknya itu. Oke. Iya. Oke, menarik pemirsa, mungkin kita akan jauh lebih mengenal juga soal tadi soal makronutrien ya dok ya. Nanti kita akan bahas lagi soal mikronutrien, tapi setelah jeda yang satu ini. Dengarkan sebentar. Kita gak boleh tertipu dengan berita yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Unhas Sehat, tentunya bersama dengan narasumber kita ada Dr. Yasmin. Masih semangat dok? Masih dong. Masih semangat, oke. Nah dok, kita tadi di segmen pertama kita sudah bahas soal makronutrien sendiri yang mungkin mencakup karbohidrat, protein dan juga lemak, bagaimana peran ketiganya ini untuk fungsi tubuh. Sekarang kita mau bahas sedikit soal mikronutrien itu sendiri yang mungkin kalau kita lihat ini mencakup mineral dan juga vitamin. Sama tadi di awal mungkin bisa dijelaskan fungsi dari keduanya ini bagi tubuh itu seperti apa dok? Iya, jadi tadi kan di awal sudah jelaskan bahwa mikronutrien itu membantu prosesnya makronutrien ini. Nah, mikronutrien kita butuhkan dalam jumlah kecil. Iya. Nah, memang yang kita klasifikasikan vitamin mineral. Sebenarnya kami klasifikasikan lagi ada vitamin yang larut air, ada vitamin yang larut lemak. Kemudian ada mineral yang mikro mineral, ada juga makro mineral. Jadi kebutuhan kita lebih besar ada gitu ya pembagiannya. Nah, jadi tugas mereka itu membantu supaya proses yang di makronutrien itu lancar. Iya. Sehingga kadang-kadang kan orang biasanya kalau dokter tuh kasih vitamin deh. Iya. Saya minta vitamin deh supaya lebih sehat, lebih segar, lebih ini. Jadi memang dia tugasnya seperti itu, membantu proses di makronutrien tersebut jadi lancar. Oke. Tapi tadi ada mineral yang arahnya ke makronutrien juga ya dok? Ada yang ke Makromineral. iya, makro. Oke. Itu yang mana saja? Kalau boleh di Nah, makromineral kalau yang masuk di makromineral itu misalnya kalsium. Oke. Jadi kalsium itu memang lebih tinggi kebutuhan kita. Kemudian zat besi itu masuk juga. Kemudian iodium itu masuk juga makromineral. Jadi zat-zat gizi ini memang harusnya lebih banyak kita konsumsi dibandingkan yang mikronutrien yang lain. Karena ini kalau misalnya kita kasih dalam satuan, ini tuh miligram. Kalau yang tadi makronutrien itu gram. Oke. Kalau ini miligram. Kalau yang lebih kecil lagi bisa mikrogram. Jadi kecil kebutuhannya. Oke, kalau mikromineral itu yang mana? Mikromineral itu yang kayak misalnya selenium, zinc, magnesium, kecil. Tapi dia penting juga gitu. Iya, jadi kecil-kecil. Dan itu biasanya ini seperti debu-debu gitu. Debu-debu yang kecil ya. Tapi kalau nggak ada itu juga ternyata penting. Oke, itu biasanya terdapat pada makanan itu,
atau minuman di mana biasanya, Dok? Nah, makanannya itu sebenarnya dia ikut di makanan yang makronutrien itu. Oke, berarti tergabung ke situ ya, Dok? Iya. Dan ada juga memang yang adanya di sayur-sayuran Iya, iya. dan Buah-buahan. buah-buahan. Ya. Tapi ada juga dia di misalnya di ikan, Mm-mm. di beras, Mm. di mana lagi di ayam. Mm-mm. Iya. Jadi ada di situ dia juga. Oke. Nah, tapi kalau berbicara soal vitamin dulu ya, Dok ya. Vitamin kan dibagi, ada yang vitamin larut dalam air, ada yang larut lemak. Iya. Nah, tapi ini mungkin bisa penting untuk diketahui pemirsa, keduanya itu perbedaannya seperti apa antara vitamin yang larut dalam air dan juga dalam lemak itu? Ya, jadi kalau dia vitamin yang larut air itu, maka ketika dia dimakan, maka dia akan terlarut dalam air. Sedangkan yang larut lemak, ketika kita makan, dia akan terlarut dalam lemak. Jadi di dalam tubuh kan ada air dan lemak. Iya, iya, iya. Ya, komposisi tubuh kita ada air dan lemak. Jadi dia akan terserapnya di situ, tersimpannya di situ. Jadi memang berhati-hati kalau kita mengkonsumsi vitamin yang larut lemak berlebihan, karena dia bisa tersimpan, karena lemak tersimpan. Tapi kalau air biasanya akan keluar. Iya. Contohnya itu keduanya itu Oke, contohnya ya. Iya, iya. Jadi kalau vitamin larut air itu ada vitamin B dan C. Sedangkan vitamin yang larut lemak A, D, E, dan K. Oke. Ya, jadi harus hati-hati kalau mengkonsumsi berlebihan. Oke. Iya. Tapi kalau vitamin yang larut dalam air itu juga berbahaya ketika dikonsumsi berlebihan atau enggak? Karena dia. Iya, jadi memang karena dia akan terbuang, akan berbahayanya kalau misalnya alat membuangnya itu menjadi kerja ekstra. Iya. Jadi kalau misalnya, kan tadi vitamin B dan C. Iya. Kadang-kadang yang lebih banyak dikonsumsi berlebihan vitamin C. Iya, iya. Nah, yang vitamin C ini kalau misalnya hampir tiap hari makan suplementasi vitamin C dosis tinggi, maka hati-hati, pertama dia bisa jadi batu. Ya, batu ginjal. Iya, iya. Tapi di Indonesia masih kurang sih kita dapat kasus batu ginjal karena vitamin C. Biasanya kalau batu ginjal biasanya kalsium. Oke. Batu kalsium, atau karena ini juga ada di minuman dan bisa dari makanan. Tapi biasanya karena terlalu banyak juga konsumsi, ya bisa gitu jadi batu kalsium yang memang itu karena pembuangannya menjadi berlebihan. Jadi tidak mampu untuk membuang. Begitupun dengan vitamin yang larut dalam lemak tadi ya, Dok? Iya, kalau larut lemak karena dia tersimpan, maka harus hati-hati kalau berlebihan. Tapi karena orang Indonesia itu, kita masih kurang orang Indonesia makan suplementasi. Tapi kalau di luar negeri kan mereka udah banyak produk-produk suplementasi. Jadi mereka bisa beli sendiri kan. Kok saya kurang ini nih, saya minum ini saja. Ya. Oke, itu tadi. Nah, tapi kalau soal mineral, Dok, dari pandangan Dok sendiri nih, yang kalau melihat di masyarakat Indonesia, apa yang kurang dari konsumsi mineral masyarakat Indonesia itu, Dok? Oke, yang mineral yang kurang kalau misalnya ini di wanita remaja dan dewasa itu adalah zat besi. Zat besi. Jadi zat besi itu kurang dengan kalsium. Kalsium mungkin juga termasuk perempuan dan laki-laki juga. Jadi ini memang kita kurang karena kemungkinan kalau kalsium kita punya bahan makanan itu dia kualitasnya rendah untuk kalsium. Kemudian untuk yang zat besi, iron, itu ya karena kita lebih banyaknya ya makan nasi. Karena zat besi yang paling bagus itu yang di hewani. Jadi orang-orang Indonesia kan lebih sukanya makan nasi dan tempe, tahu. Tapi harusnya ada juga protein hewaninya, jadinya kita dapat juga zat besi di situ. Nah, tapi Dok, kalau kita lihat tadi di awal, kalau mikronutrien itu meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan tadi makronutrien, tapi ada nggak, Dok, tanda-tanda mungkin ketika seseorang itu mengalami kekurangan daripada mikronutrien itu sendiri? Nah, yang paling gampang kalau misalnya dia kekurangan zat besi. Jadi zat besi itu akan mengakibatkan, yang biasanya akan kelihatan, baru kita akan mengeluh kalau anemia. Lemas, letih, lemas, jadi sering ngantuk, lebih gampang capek, itu. Jadi kalau misalnya perempuan apalagi ya, ya jadi itu yang biasanya kekurangan zat besi dia, anemia karena kekurangan zat besi, ya. Jadi yang kayak gitu. Terus kalau misalnya yang lain mungkin
Kalau kurang vitamin D ya mungkin tulangnya tidak kuat. Iya. Iya, kemudian bisa juga karena bisa radang-radang sendi. Itu bisa juga. Iya. Oke. Tapi bagaimana dok dengan orang-orang yang memang pada dasarnya dia nggak suka konsumsi sayur-sayuran misalnya? Ya, jadi memang ini banyak sekali ya kita dapatkan di masyarakat. Pertama kita tanya dulu apakah dia alergi dengan sayuran. Sayuran itu kandungannya hampir tidak ada bahan yang membuat alergi. Iya. Yang biasanya bahan yang membuat alergi itu adanya di protein hewani atau seafood. Ataupun kacang-kacangan ya. Jadi biasanya ini karena mereka tidak pernah mengenal jenis rasa dari sayuran tersebut. Dan memang kan rasanya kan memang kurang tawar lah ya. Iya. Jadi misalnya harus dikasih bumbu. Jadi kalaupun mereka ini kadang-kadang yang di kota-kota besar tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk asupan sayurannya, ya mereka membeli suplementasi tadi. Jadi memenuhi kebutuhan. Tapi sekali lagi memang lebih bagus kita ambil yang alami. Iya. Jadi dimakan. Sayurannya kalau tidak ada alergi, tidak ada resiko apapun ya harusnya dicoba untuk tetap dimakan. Jadi taste-nya mungkin harusnya pelan-pelan harus dicoba. Dan memang itu dampaknya sangat baik untuk tubuh ya dok ya memang saya. Iya, jadi kalau sayuran itu biasanya mungkin BAB-nya tidak lancar. Iya. Kemudian sayuran juga itu membuat kita lebih cepat kenyang, membuat proses di dalam saluran cerna kita menjadi lancar. Jadi seperti ini. Oke. Baik dok, sama tadi mungkin kalau misalnya mineral ataupun juga vitamin ini dikonsumsi secara berlebihan itu gimana pada seseorang itu? Nah ini, jadi resikonya akan namanya toksik. Berbahaya. Tapi kembali lagi, di Indonesia kita belum terlalu banyak produk-produk suplementasi beredar. Iya. Harganya mahal. Jadi mungkin masih masyarakat belum beli, tetapi mungkin di kalangan tertentu mereka membelinya. Sehingga memang tetap harus edukasi bahwa kalau Anda tidak perlu kebutuhan yang tinggi, berarti tidak usah dikonsumsi suplemen tambahan tersebut. Jadi cukup dari makanan. Tapi kalau memang kebutuhan tinggi dan tidak bisa hanya dengan dikasih dari makanan, misalnya karena ada penyakitnya, kami akan memberikan sih suplementasi tersebut, vitamin, mineral tersebut ya. Oke. Nah, tapi tadi berbicara soal gizi seimbang, mungkin dok ada kandungan makro dan juga mikronutrien itu. Kalau dalam sehari itu mungkin apakah ada batas-batas tertentu untuk mengonsumsi secara keseluruhan itu agar tidak berlebih itu gimana? Ya, kalau komposisinya kita atur. Jadi kalau misalnya tadi di satu piring, jadi kami memang ada namanya piring sehat. Jadi di satu piring itu akan diberikan batasan bahwa porsi nasi misalnya dari satu piring jadinya 1/4. Iya. Kemudian yang nanti dibagi lagi lauk sama sayur sama buah. Itu bisa masing-masing 1/3. Ya, jadinya memang yang paling besar adalah porsi misalnya nasi. Tapi tidak semuanya. Tapi yang memang porsi terbesar di karbohidrat ini nasi ini. Kalau Indonesia kan nasi. Berarti ada konsep isi piringku ya dok? Iya, isi piringku. Itu yang sekarang dipakai oleh Kementerian Kesehatan untuk mempermudah masyarakat menatap isi piringnya. Oke. Berapa kali dalam satu hari untuk itu dok? Bisa 2 kali atau gimana? Kalau dia normalnya ya 3 kali. Makan pagi, siang, malam. Cuman besaran porsinya itu kalau kami mengukurnya beda pagi siang malam tuh. Yang kecil itu pagi, yang besar siang, yang malam boleh di antara pagi dengan siang tersebut. Karena kan siang kita habis beraktivitas, kita butuh pengembalian energi yang tadi terpakai. Oke, dalam kehidupan sehari-hari mungkin dok yang gampang untuk ditemui untuk memenuhi mikronutrien itu makanan apa saja? Untuk semua kalangan mungkin agar bisa dijangkau. Iya, sebenarnya tidak mahal dan ada di sekitar kita. Jadi ya makan seperti biasa yang tipe makan orang Indonesia, nasi, ikan, sayur, dan buah. Itu. Dan kita juga
subur tanahnya, Iya. ada produksi sayur misalnya dari yang pegunungan bawa ke Makassar ya, ikan ambil dari laut, Iya. jadi aman semuanya Oke. sih. Berarti mudah ya dok ya, dan nggak Mudah. terlalu mahal juga. Nggak terlalu mahal, jadi jangan terpancing iklan bahwa kita harus makan yang dari Iya, luar iya. negeri, enggak lah. Oke, dari pengamatan sendiri dok, kesalahan apa yang sering mungkin dilakukan oleh masyarakat terkait pola makan itu sendiri? Iya, kesalahannya adalah karena tidak menerapkan gizi seimbang. Yang biasanya kan kalau Makassar tuh kayaknya makan coto aja ya. Kalau udah makan coto tuh udah makan. Iya ya. Nah lo, mana sayurnya? Kemudian atau makan bakso. Iya. Nah, makan bakso juga biasanya orang Indonesia kan suka makan bakso tuh. Tapi kalau hampir tiap hari makan bakso, maka kemungkinan gizi seimbang nggak dapet. Jadi seperti itu. Oke, apalagi mungkin ketika berbicara soal yang mahasiswa ya dok ya, biasanya dia mageran ataupun kalau dia mau makan itu ketika emang lapar banget atau cuman makannya sehari. Nah mungkin ada tips dari dok sendiri soal menyusun menu harian yang seimbang itu mungkin gimana dok? Iya, jadi untuk yang mahasiswa ataupun orang yang bekerja sih memang sih idealnya mungkin membawa makanan dari rumah, bekal ya. Tetapi maka kita juga kalaupun tidak sempat, maka sebaiknya memang di lingkungan itu menawarkan makanan rumahan. Jadi ya makanan rumah ya makanan seperti dimasak di rumah. Tapi ini kan mereka menjualnya dan mereka bisa memilih gitu loh. Iya. Yang penting kan tadi konsepnya di isi piringku harus ada isi ini, harus ada isi ini, harus ada isi ini. Jadi ya kita sih mengharapkan di lingkungan sekolah, universitas, kampus itu maupun tempat kerja mereka menyediakan tersebut. Oke, mungkin the last dok, ini mungkin dalam peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2026 mungkin ada pesan yang penting dan perlu diingat masyarakat terkait pemenuhan makro dan juga mikronutrien dok. Ya baik, jadi dalam memenuhi kebutuhan mikronutrien itu tidak mahal dan bisa didapatkan di dalam lingkungan kita sehari-hari. Yang kalau misalnya ini di Kota Makassar, kita bisa ambil dari makan nasi, makan ikan, atau ayam, kemudian kalaupun mau makan daging, tapi tidak boleh daging sapi, boleh sekali-sekali, dan plus sayur dan buah. Jadi tidak perlu mahal dan tidak perlu makanan yang harus dari luar negeri. Sehingga kebutuhan makro mikronutrien kita tercukupi dan kita terhindar dari masalah gizi. Oke, tentunya pemirsa dari perbincangan kita bersama dengan Dr. Andi Yasmin, kita tahu bahwa makro dan juga mikronutrien ini memiliki peran yang sama sebenarnya dan penting juga dalam kesehatan tubuh ya dok ya. Tidak hanya soal jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kualitas dan juga keseimbangan daripada nutrisi makanan itu sendiri. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Andi Yasmin sudah hadir bersama kami di sini di momen peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2026 dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas Sehat yang setia menyaksikan program ini dalam momentum peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2026. Mewakili kru yang bertugas, saya Zulkarnain Jumar Taufik pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.